mengembangkan teori kebutuhan ERG. Nah, apa itu teori kebutuhan ERG? Ini adalah existence needs, related needs, dan ground needs. Existence needs ini yaitu kebutuhan akan makan, minum, pakaian, pendapatan, kenyamanan, keamanan, dan kondisi kerja. Sedangkan related needs adalah kebutuhan hubungan antar pribadi, kepuasan berinteraksi dalam lingkungan kerja. Sedangkan grow needs yaitu meningkatkan kemampuan diri pribadi. Nah, kita bisa lihat di sini ada need hierarchy theory menurut Maslow, ada juga dengan ERG teori menurut Aldefer. Jadi, pertama yang kita sudah bahas adalah self actualization, self interpersonal, love social, safety interpersonal, physical and psychological. Nah, setelah itu pada teori Aldefer ini kebutuhan itu hanya diperkecil menjadi 3. Jadi teori self actualization sama interpersonal ini terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan akan makan dan minum dan kebutuhan hubungan pribadi. Sedangkan teori sosial safety and interpersonal ini hanya mencakup mengenai hubungan antar pribadi yang dimasukkan dalam related needs pada teori ERG. Kemudian juga ada physical and psychological, itu ada 3 teori yang mencakup di dalamnya itu related needs, lagi sama growth. Nah, itu pada teori ini yaitu kebutuhan antar pribadi, interaksi, dan kemampuan diri pribadi. Jadi kebutuhan yang banyak pada teori Maslow ini ada 5, itu digabung hanya menjadi 3 pada teori ERG. Nah, kemudian hubungan antara ketiga teori. Kita bisa lihat pada teori 2 faktor Herberg, teori motivasi kerja Maslow, dan teori ERG Aldefer. Nah, pada teori Herberg ini kita melihat ada teori faktor motivator dan faktor higienis. Sedangkan pada teori Maslow kita bisa lihat ada teori aktualisasi diri, kebutuhan penghargaan, kebutuhan rasa memiliki dan cinta, kebutuhan akan keamanan, dan kebutuhan fisiologi. Sedangkan pada teori ERG itu ada existence, realitasness, dan growth. Nah, dari motivasi kerja ini merupakan dorongan bagi seseorang untuk bekerja agar mencapai suatu kebutuhan hidup. Jadi teman-teman juga kan punya motivasi untuk bekerja. Jadi ketika teman-teman bekerja yang bagus, pasti ada motivasi hidup yang kedepannya lebih baik. Nah, kemudian yang kedua ada namanya teori motivasi proses. Selain teori kebutuhan, teori yang kedua adalah teori motivasi proses teori. Nah, teori motivasi proses ini mencakup teori penghargaan. Nah, teori penghargaan ini dikembangkan oleh Victor, yaitu ada 3 teori penghargaan, yaitu harapan, nilai dan daya tarik imbalan, dan pertautan. Nah, harapan itu adalah apa? Harapan adalah melakukan sejumlah usaha didasarkan pada tingkat kinerja tertentu. Kemudian nilai dan daya tarik imbalan adalah akibat dari perilaku tertentu akan memiliki nilai atau martabat bagi individu. Sedangkan pertautan itu persepsi bahwa hasil pertama sama dengan hasil berikutnya. Jadi dalam melakukan motivasi ada harapan, kemudian ada akibat dari tindakan tersebut, dan juga ada persepsi. Nah, hal ini dideskripsikan menjadi rumus seperti ini. P sama dengan M kali A, yaitu P adalah M adalah motivasi, A adalah kemampuan, sedangkan M sama dengan fungsi dari V1 dikali dengan E, yaitu adalah nilai dikali dengan harapan. Sedangkan V1 nilai itu adalah fungsi dari V2 dikali dengan pertautan. Jadi dengan menghafal rumus ini akan mampu mendeskripsikan mengenai teori pengharapan itu, bahwa kinerja merupakan fungsi dari motivasi dan kemampuan, sedangkan motivasi merupakan fungsi dari nilai dan harapan, kemudian juga nilai merupakan fungsi dari nilai dan pertautan.
Nah, yang kedua adalah teori keadilan dan kesetaraan. Nah, teori keadilan dan kesetaraan ini disebut dengan equity theory. Asumsi dari teori ini adalah setiap individu ingin diperlakukan secara adil dan membandingkan kontribusi dan imbalan yang diterima antara dirinya dan orang lain. Dibuat ke dalam personal input, misalnya pendidikan, usia, senioritas, keahlian, upaya, dan sebagainya. Juga ada namanya personal output, yaitu upah, kepuasan kerja, dan kesempatan. Jadi misalnya kita adalah individu yang bekerja dalam suatu perusahaan ataupun kita tergabung dalam suatu organisasi. Itu biasanya individu cenderung membandingkan, kenapa saya menerima seperti ini sementara rekan saya seperti ini, dan itu biasanya dibandingkan lewat personal input. Itu tadi, oh mungkin karena pendidikan dia lebih tinggi, oh mungkin karena dia lebih senior dari saya, sehingga dia mendapatkan keadilan yang seperti ini, seperti itu. Jadi ada pertentangan dalam individu ketika dia mendapatkan suatu achievement. Kemudian juga ada namanya teori pengukuhan, yaitu reinforcement, yaitu memfokuskan pada pengaruh imbalan dan hukuman terhadap perilaku seseorang. Jadi jika perilaku disertai dengan imbalan, maka seseorang akan termotivasi untuk mengulangi perilaku tersebut. Jadi misalnya ketika teman-teman melakukan biasanya misalnya teman-teman melakukan kegiatan apa gitu, misalnya teman-teman melakukan presentasi, bukan, imbalan itu lebih cenderung kepada hadiah sih. Misalnya teman-teman melakukan lembur kerja, pasti ada imbalan di dalamnya, yaitu bahwa akan mendapatkan upah lembur di atas dari upah rata-rata yang teman-teman terima. Nah, itu akan termotivasi untuk melakukannya. Jadi ketika ada lembur lagi, teman-teman akan bersedia untuk melakukan kegiatan itu karena ada imbalan yang setara dengan hal atau aktivitas yang akan teman-teman lakukan. Kemudian juga yang ketiga, ada teori motivasi dalam aplikasi, yaitu ada beberapa aplikasi untuk mengukur dalam suatu motivasi, yaitu yang pertama, manajemen berdasarkan sasaran. Nah, biasa kita sebut sebagai manajemen by objective atau MBO. MBO ini kalau nggak salah sudah pernah dibahas sih di modul sebelumnya, dan ini kembali lagi di modul ini karena cara ini digunakan untuk memotivasi orang-orang. Jadi bukan untuk mengawasi. Jadi biasanya manajemen of objective ini membuat suatu program terhadap berbagai tujuan yang khas, kemudian ditentukan secara partisipatif untuk dalam kurun waktu yang ditentukan, sehingga akan memacu motivasi dari setiap anggota ataupun karyawannya. Kemudian juga namanya modifikasi perilaku, yaitu program di mana manajer mengidentifikasikan perilaku karyawan yang dihubungkan dengan kinerja dan menjadi strategi intervensi untuk memperkuat perilaku kinerja yang diinginkan dan melemahkan perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya, jadi dalam melakukan pekerjaan, misalnya pekerjaan dalam kontraktor ataupun yang bekerja dengan mesin, perusahaan mengurangi kecelakaan kerja dengan memberikan keamanan pada pekerjanya. Nah, itu akan meningkatkan modifikasi perilaku para pekerjanya. Waktunya saya tambah 10 menit ya, Mbak. Boleh ya. Teman-teman, waktunya saya tambah 10 menit, boleh ya. Kemudian ada namanya program perlibatan karyawan. Jadi itu proses partisipasi yang menggunakan seluruh kapasitas karyawan dan didesain untuk mendorong peningkatan komitmen. Jadi dalam hal ini program ini melibatkan seluruh kemampuan karyawan. Jadi misalnya ada beberapa contoh untuk pelibatan karyawan. Misalnya ada manajemen partisipatif, yaitu satu proses di mana bawahan berbagi kekuasaan pengambilan keputusan bersama dengan atasan langsungnya. Jadi keputusan ini juga berdasarkan atas keputusan bawahannya, bukan hanya atasannya.
Kemudian juga ada namanya partisipasi representatif, yaitu para karyawan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan organisasional melalui suatu kelompok kecil sebagai perwakilan karyawan. Jadi misalnya dalam suatu perusahaan karyawan itu diambil sebagai ketuanya secara representatif untuk mengambil keputusan. Kemudian ada lingkaran kualitas, yaitu suatu kelompok kerja dan para karyawan yang bertemu secara teratur pada jam kerja di perusahaan untuk membahas berbagai masalah kerja. Nah, ada juga namanya rencana kepemilikan saham karyawan, yaitu suatu rencana atau tunjangan yang ditegakkan perusahaan di mana para karyawan akan memperoleh saham sebagai bagian dari tunjangannya. Jadi biasanya karyawan akan mendapatkan tunjangan di luar dari gaji yang diterimanya atau upah yang diterima. Kemudian ada namanya program upah variabel. Itu maksudnya adalah suatu bagian dari upah seseorang karyawan yang didasarkan pada suatu ukuran kerja individu atau organisasional. Jadi ada jumlah tetap yang akan diterima karyawan setiap tahunnya. Kemudian juga ada namanya rencana upah berdasarkan keterampilan, yaitu usaha menyusun tingkat upah berdasarkan pada keterampilan dimiliki karyawan. Jadi seberapa besar keterampilan dimiliki akan diberikan upah yang lebih banyak dibandingkan dengan karyawan yang tidak memiliki keterampilan. Ada namanya juga tunjangan fleksibel, yaitu perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menentukan sendiri program tunjangannya dalam memenuhi kebutuhan pribadi. Kemudian juga ada harga sebanding, yaitu bahwa pekerja-pekerja dalam sebuah organisasi akan mengambil secara bersama-sama, tidak peduli apakah isi pekerjaannya serupa atau tidak. Seperti itu. Selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa sudah pada ngantuk nih? Sudah pada ngantuk ya? Atau belum? Ini saya coba absen ulang ya, teman-teman. Jika jika ada pertanyaan segera diutarakan. Sambil menunggu saya akan coba absen ulang. Mas Bagus, Mas Didik, Mbak Eci, Mbak Isna, Mbak Maliska, Mbak Nana, Mbak Salma, Mbak Suci, Mbak V, Mas Wastam, Mbak Wati, Mbak Ian, Mbak Yuliana. Ada yang namanya belum disebut. Oke, kita bahas ke kisi-kisi untuk kuis kita minggu depan. Ada yang namanya belum disebut? Adakah namanya yang belum tersebutkan di sini? Ya, nanti ya saya akan jawab. Aduh, pada nggak sabar. Kata Mbak, Bu, tanggal 2 saya bisa minta surat izin apa surat undangan dalam bahasa Mandarin nggak, Bu? Harus bahasa Mandarin ya, Mas. Undangan nanti akan saya coba tanyakan ya, tapi sepertinya bisa sih, Mas. Terus undangannya saya kirim kemana, Mas? Saya kirim email gitu bisa? Oh, kirim ke alamat. Kalau email nggak bisa. Oke. Nah. Oke.
Oke, tanggal 21 mungkin diserahkan. Oke deh, nanti saya coba tanyakan ya dalam bahasa Mandarin ya. Oke. Ini ya